Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farid Habib Mukti. Dan di video kali ini saya akan membahas tipe data tentang private tree. Nah, di private tree ini saya akan menjelaskan semuanya nih. Mulai dari apa itu private tree, serta kelebihannya dari tipe data lain, dan juga kelemahan dari private tree ini, serta private tree ini dipakai saat lagi apa sih gitu. Dan juga saya akan menampilkan codingan dari private tree tersebut dan saya akan menjelaskannya. Baik, di sini kita akan membahas apa itu prefix tree atau tree. Prefix tree atau tree adalah struktur data berupa pohon yang digunakan untuk menyimpan kumpulan kata. Namanya prefix tree karena struktur ini menyimpan kata berdasarkan awalan atau prefix. Jadi, kalau ada dua kata yang punya awalan sama, misalnya nih, git dan go, mereka akan berbagi jalur yang sama untuk huruf G. Karena konsep ini, tree bisa mencari kata atau awalan dengan sangat cepat. Nah, untuk contohnya gini nih. Baik, setelah pengertian tadi, kita masuk ke kenapa tree itu penting dan kapan digunakan. Tree banyak digunakan untuk yang pertama ada autocomplete di search engine seperti keyboard HP, di Google Search, dan search bar. Nah, dan juga ada di fitur pencarian kata, yaitu dengan mengecek apakah sebuah data itu ada atau tidak nih. Yang ketiga ada pencarian awalan. Nah, kita bisa mencari tuh semua kata yang diawali suatu huruf. Nanti saya jelaskan nih di codingannya seperti apa. Nah, untuk kelebihannya itu pencarian sangat cepat karena mengikuti jalur huruf satu persatu. Seperti ya di video yang tadi. Nah, untuk kekurangannya itu agak boros memori untuk kumpulan kata yang sangat besar. Jadi emang sangat boros memori karena harus per kata ini. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kode. Pertama, kita buat kelas bernama TreeNode. Ini kita buat kelas TreeNode tadi. Kelas ini berfungsi sebagai bangunan dasar untuk setiap huruf dalam struktur tree. Nah, di dalam konstruktornya kita punya dua hal yang penting. Yang pertama adalah children. Ini ini adalah dictionary kosong yang akan menyimpan not-not berikutnya. Jadi, kalau kita punya kata cat, not huruf C akan punya anak huruf A, dan huruf A akan punya anak huruf T. Jadilah cat. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah is and of word. Nah, ini adalah flag sederhana yang menandai apakah not ini adalah akhir dari sebuah kata. Misalnya untuk kata cat, not terakhir dari huruf cat itu kan T, akan diberi tanda true. Seperti itu. Kita masuk ke class 3. Nah, jadi class 3 yaitu struktur data utama yang akan menyimpan semua kata. Jadi setiap tree selalu punya root. Root ini adalah not awal yang tidak menyimpan huruf apapun, tapi berfungsi sebagai titik mulai untuk semua kata. Lanjut kita ke penjelasan fungsi insert. Nah, baik. Jadi, fungsi insert yaitu fungsi untuk memasukkan kata ke dalam tree. Nah, jadi kita mulai dari root, kemudian kita baca huruf demi huruf dari kata yang mau dimasukkan. Kalau huruf tersebut belum ada, kita buat not baru. Nah, setelah itu kita pindah ke not berikutnya dan lanjut membaca huruf selanjutnya. Terakhir, setelah semua huruf selesai, kita tandai bahwa not terakhir adalah akhir kata. Kita lanjut mencari kata di dalam tree. Baik, mencari kata di dalam tree atau depth search. Nah, jadi fungsi search yaitu fungsi untuk mengecek apakah sebuah kata benar-benar tersimpan di dalam tree. Jadi, kita mulai dari root
Jadi kita mulai dari root lagi. Terus selalu cek setiap huruf dalam kata. Terus kalau ada huruf yang tidak ditemukan berarti kata tidak ada. Terus dan setelah kita mencapai not terakhir, kita cek apakah not itu adalah akhir kata yang valid di return ini. Lanjut ke mencari semua kata dengan prefix tertentu atau def starts with. Nah, yaitu untuk mengecek apakah ada kata yang dimulai dengan prefix tertentu. Mulai dari root, cek setiap huruf dalam prefix. Terus juga kalau salah satu huruf prefix tidak ada, langsung return false. Kalau ada, lanjut ke not berikutnya. Kalau kita berhasil melalui semua huruf prefix, artinya ada kata yang memiliki awalan tertentu. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, di bagian bawah sini sudah masuk ke contoh penggunaan tree-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam tree insert-nya itu ada car, terus ada cat, terus ada care, terus ada dog. Nah, di sini di bagian sini kita ini ingin ngeprint, kita pengen ngeprint car nih. Ini menentukan ini ada dua ya, menentukan true false sama ini menentukan true false, ini mencari, yang bagian bawah sini mencari. Nah, kita mulai dari true false ini dulu. Misal nih kita ngeprint car. Nah, misal car ini ada di dalam sini, itu akan menjadi true. Nah, misal kita ngeprint di sini can, itu akan menjadi false karena tidak ada can di sini. Adanya car, cat, care, itu aja. Untuk can nggak ada. Nah, begitu. Nah, untuk print 3 start with berarti itu mulai dari. Nah, jadi misal nih kita mau cari car, cat, sama care. Itu kan diawali dari C sama A. Jadi misal kita mencari start with CA ini berarti kita menemukan kata-kata car, care, sama cat. Begitu. Nah, begitupun misal kita mencari kata with D, yang muncul bakalan dog. Kita lihat ya di outputnya. Langsung aja kita mulai. Kita run. Baik. Di sini mari kita run lagi sekali lagi. Nah, di sini muncul tuh sesuai yang tadi. Kita masukin car, dia jadi true gara-gara ada nih di sini car. Kita insertnya itu ada car. Jadi pas kita print car itu hasilnya true. Nah, pas kita print can, kenapa hasilnya false? Karena di sini nggak ada can awalan nggak ada can di sini. Gitu. Nah, untuk 3 start with-nya, misal kita masukin ca aja nih. Berarti kita bisa mendapatkan kata-kata dari ca itu seperti CA tambah R, CA tambah T, CA tambah RE. Jadi kita mendapatkan 3 nih. Car, care, sama cat. Seperti di outputnya nih. Nah, misal kita inputnya D aja nih, maka outputnya bakal dapat dog. Karena dia start with D. Ini start with C semua, yang ini aja yang D. Begitu. Kira-kira begitu saja penjelasan tentang codingannya. Baik, di sini ada prefix tree atau tree. Jadi, keunggulan, kelemahan, dan perbandingan dengan tipe data lain. Nah, keunggulan
prefix tree, yang pertama itu ada pencarian awalan yang sangat cepat, cocok untuk autocomplete, seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Nah, waktu pencarian OM hanya bergantung panjang kata. Yang ketiga, cocok untuk spell checker dan koreksi ejaan. Yang keempat, menghindari duplikasi awalan pada kata yang mirip. Nah, untuk kelemahan prefix tree sendiri, yang pertama ada memakai memori besar karena setiap karakter adalah node. Yang kedua, implementasi lebih rumit daripada struktur data lain. Yang ketiga, ada kurang efisien jika data sedikit. Jadi, tidak cocok kalau datanya sedikit. Nah, yang keempat itu insert kata panjang membutuhkan waktu lebih banyak. Nah, di sini ada perbandingan dengan tipe data lain. Contohnya ada yang pertama ada list atau array, mudah dan sederhana, tapi pencarian awalan lambat. Untuk hash table, dictionary, itu insert dan search cepat, tapi tidak mendukung pencarian awalan. Nah, untuk binary search tree atau BST, pencarian cepat tapi tidak optimal untuk prefix based search. Untuk yang keempat ada tree unggul pada autocomplete, spell checking, dan pencarian berbasis awalan.